Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah, bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang keenam. Ya, part yang keenam ini adalah lanjutan dari part-part sebelumnya teman-teman. Dan alhamdulillah pada part yang kedua sampai kelima kita telah menyelesaikan pembagian atau macam-macam isim. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu aqsamul fi'li. Aqsamul fi'li, macam-macam fi'il. Kita masuk bagian pertama. Fi'il terbagi menjadi fi'il sahih dan mu'tal. Fi'il sahih dan mu'tal. Bagi teman-teman semua, harap mendengarkan sampai akhir ya teman-teman. Karena nanti di akhir akan ada bagan yang sangat mudah dipahami insya Allah dan sangat mudah diingat insya Allah ta'ala. Oke, kita mulai. Al-fi'lu bin nazari ila hurufihi qismani. Fi'il dilihat kepada huruf-hurufnya ada dua macam. Dilihat kepada huruf-hurufnya teman-teman, ada dua macam. Yang pertama namanya al-fi'lus sahih. Fi'il sahih. Nah, coba teman-teman ya. Kata kuncinya ada di sini teman-teman. Yang ana huruf besarkan semua ini teman-teman. Sahih artinya yang sehat. Sahih artinya yang sehat, tidak ada penyakit. Maksudnya apa? Fi'il yang sehat yaitu adalah fi'il yang huruf-hurufnya terbebas dari huruf illah. Nah, apa sih huruf illah? Huruf illah itu artinya huruf penyakit. Huruf penyakit ya. Kenapa disebut huruf penyakit? Karena kalau dia nggak diperlukan, dia boleh dibuang. Nah, itu ya dia. Apa aja sih huruf illah atau huruf penyakit? Ada alif, ada ya, ada waw. Inilah yang disebut fi'il sahih. Dan fi'il sahih terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, al-fi'lus salim, fi'il salim. Salim artinya yang selamat. Nah, teman-teman, selamat dari apa nih kira-kira? Maksudnya, fi'il salim adalah fi'il yang huruf-hurufnya selamat dari... Nah, ada tiga teman-teman. Selamat dari si Ayu atau huruf illah. Sering ana singkat dengan Ayu buat memudahkan nama perempuan gitu kan. Dan Hamzah dan juga tasydid. Jadi fi'il salim adalah yang terbebas dari Ayu, Hamzah, tasydid. Contohnya, fataha, membuka, kataba, menulis, rasama, menggambar, fataha, kataba, rasama, nggak ada ayu, alif, ya, waw di sini, bukan juga hamzah, nggak ada juga tasydid. Nah, ketiga fi'il ini termasuk dari fi'il salim. Oke, mudah kan teman-teman? Yang kedua namanya al-fi'lul mudha'af. Fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Mudha'af artinya yang digandakan. Yang digandakan. Maksudnya fi'il mudha'af adalah fi'il yang ada tasydidnya, teman-teman. Ingat ya, mudha'af digandakan, ada tasydidnya. Kenapa? Karena tasydid itu dibacanya double, teman-teman. Contohnya, farro, lari, rodda, menolak, madda, menjulurkan atau memanjangkan gitu kan teman-teman. Nah, lihat teman-teman, farro, rodda. Nah, ini yang warna merah ini huruf yang bertasydid. Dia termasuk fi'il mudha'af karena ada tasydidnya. Dan artinya yang digandakan. Maksudnya apa? Ro-nya ini ada dua sebenarnya. Kalau ada tasydid, ro-nya ada dua. Rodda, dalnya sebenarnya ada dua. Nah, gitu teman-teman. Mudah kan diingat ya? Yang pertama tadi salim selamat, sekarang mudha'af yang digandakan yang double ada tasydidnya. Oke, yang ketiga apa kira-kira? Al-fi'lul mahmuz, fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Secara bahasa Indonesia, mahmuz artinya yang dihamzahkan secara bahasa. Maksudnya gampang ya, ada arti mahmuz di hamzah. Berarti fi'il mahmuz adalah fi'il yang ada hamzahnya. Mudah kan? Ya, apabila hamzahnya di depan, namanya mahmuzul fa. Mahmuzul fa. Contohnya, akala, makan, asifa, meminta maaf.
Ya, ana asifun, aku minta maaf, dan seterusnya. Ya, jadi akala asifa diawali dengan hamzah. Namanya apa? Mahmuzul fa. Mahmuzul fa. Mahmuz yang ada di depan atau yang sebutannya fa fi'il. Kalau teman-teman pernah belajar sorof, ya huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Makanya wazannya atau timbangan katanya fa'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, apabila hamzahnya di tengah, maka namanya mahmuzul ain. Contohnya, sa'ala bertanya, sa'ima, bosan. Nah, di sini karena nggak bisa teman-teman ya untuk diwarna merahkan i-nya aja, jadi mimnya ikut-ikut. Ya, intinya di sini lihat hamzahnya ada di tengah, sa'ala dan sa'ima. Kedua fiil ini termasuk dari mahmuzul ain. Dan apabila hamzahnya di belakang atau di akhir namanya mahmuzul lam. Mahmuzul lam. Contohnya qara'a membaca, bada'a memulai. Nah, lihat a. Nah, ini semuanya disebut mahmuz. Kalau di depan mahmuzul fa, tengah mahmuzul ain, di akhir namanya mahmuzul lam. Fa'ala. Nah, gitu teman-teman. Mudah kan insyaallah? Oke, sekarang fi'il yang kedua, al-fi'lul mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah lawan dari fi'il sahih. Kalau sahih tadi apa teman-teman? Sahih yang artinya yang sehat. Mu'tal berarti lawannya, artinya yang berpenyakit. Maksudnya apa? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf ilahnya, huruf penyakitnya. Atau gampangnya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada ayunya. Dan fi'il mu'tal terbagi lagi menjadi 5, teman-teman. Terbagi lagi jadi 5, tergantung posisi ayunya. Alif, ya, wawnya. Tergantung ada di depan, tengah, atau di akhir. Oke. Buat mudah ngafalin gimana? Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah al-fi'lul mithal, fi'il mithal. Nah, ingat kata kuncinya yang ana huruf besar kan. Misal artinya contoh. Maksudnya fi'il misal adalah fi'il yang ada ayunya di awal. Kok bisa? Ya, contoh. Pak Guru mencontohkan akhlak baik kepada murid-muridnya. Kira-kira yang berakhlak baik siapa duluan? Gurunya atau muridnya? Nah, jadi contoh itu selalu diberikan di awal. Maka rumusnya misal artinya contoh, berarti fi'il misal adalah yang ada ayunya di awal. Mudah kan teman-teman? Contoh, waqafa berdiri atau berhenti, yaqiza artinya sadar. Wa ya. Nah, ini ada di awal, namanya fi'il misal. Yang kedua, al-fi'lul ajwaf, fi'il ajwaf. Ajwaf berasal dari kata jauf. Ya, jauf termasuk makharijul huruf atau makhraj huruf. Tempat keluarnya huruf. Jauf artinya rongga mulut dan rongga mulut ada di tengah gitu ya. Kita bahasakan seperti itu. Maksudnya adalah fi'il ajwaf adalah fi'il yang ada ayunya di mana? Di tengah. Contohnya qala berkata dan soma berpuasa. Ya, mudah kan? Misal, contoh ada di awal, ajwaf dari jauh, rongga mulut ada di tengah, qala, soma. Ya, oke. Yang ketiga adalah al-fi'lun naqis, fi'il naqis. Naqis apa artinya? Naqis artinya yang kurang, yang kurang. Maksudnya, fi'il naqis adalah fi'il yang ada ayunya di akhir. Kok bisa? Nah, jadi buat ingat-ingatnya adalah nakis artinya kurang. Kapan kita bilang kurang? Misalnya, kita di pondok, kapan kita bilang, Pak, lauknya kurang? Ya, nggak mungkin kan di awal. Kalau di awal namanya kurang bersyukur. Ya, nakis itu kurang. Ketika kita bilang kurang, ya di akhir. Ketika kita sudah mau selesai makan, nasinya masih ada, tapi lauknya habis, maka kita bilang, Pak, lauknya kurang di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Oke, mudah kan teman-teman? Contohnya,
Jaza, membalas. Makanya jazakallahu khairan. Kalau jaro, berlari. Lihat, alif bengkok. Ayunya ada di akhir. Yang keempat, al-fi'lul lafif, fi'il lafif. Lafif artinya yang dilipat. Yang dilipat, teman-teman. Misalnya lagi melipat buku atau melipat kertas. Ya, melipat itu minimal ada dua bagian kan, teman-teman. Nah, maka si lafif ini adalah fiil yang ada ayunya di mana? Ada dua, teman-teman, ayunya. Ada di tengah dan di akhir. Jadi, karena nempel atau berdampingan, maka seakan-akan dilipat gitu. Nah, ya, contoh. Poa, huruf ilahnya ada waw dan alif. Artinya melipat. Nah, lihat teman-teman. Berdempetan kan, teman-teman? Seakan-akan bisa dilipat waw sama alif. Atau syawa artinya memanggang. Waw dan alif juga. Nah, dan fi'il yang terakhir namanya al-fi'lul multawi, fi'il multawi. Multawi artinya yang melilit. Nah, ingat ya kata-kata kuncinya ini, yang melilit. Maksudnya adalah fi'il multawi adalah fi'il yang ada ayunya di mana? Di awal dan di akhir, di awal dan di akhir. Ya, sebagaimana ular melilit, ya misalnya ular melilit manusia. Manusianya ada di mana? Ada di tengah. Si ularnya di mana? Ya, itu ya, di mengelilingi manusia tersebut. Nah, kalau multawi ini seakan-akan ayunya melilit huruf tengahnya. Contoh, lihat teman-teman. Wafa dan wako. Nah, teman-teman, wa alif. Seakan-akan wa alif ini melilit si huruf fa dan kof, yang bukan si ayu. Nah, mudah kan teman-teman? Inilah 8 macam fi'il. Nah, sekarang kita lihat ke bagian ini. Ya, teman-teman, mudah ya dengan bagian ini, insya Allah. Kita lihat. Fi'il dilihat kepada huruf-hurufnya terbagi menjadi dua awalnya. Ada sahih, sehat, yang terbebas dari si ayu, dan ada lawannya mu'talun, berpenyakit, yang ada ayunya. Nah, si sahih terbagi jadi 3. Yang pertama salim, artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ayu, tasydid hamzah. Contohnya fataha dan syariba. Nggak ada ayu, nggak ada hamzah, nggak ada tasydid. Yang kedua, mudha'af, artinya ganda, yang ada tasydidnya. Contohnya farro dan madda. Yang ketiga, mahmuz, yang dihamzahkan, ada hamzahnya. Contohnya akala, kalau di depan mahmuzul fa. Sa'ala di tengah namanya mahmuzul ain. Qara'a di akhir namanya mahmuzul lam. Mudah kan teman-teman kalau pakai bagian ini? Yang mu'tal terbagi jadi 5. Misal, contoh selalu di awal. Contohnya waqafa. Ajwaf di tengah. Contohnya qala. Naqis artinya kurang. Kapan bilang kurang? Kurang selalu bilangnya di akhir. Contohnya jaro. Lafif dilipat. Maksudnya huruf ilahnya ada 2 dan berdampingan. Syawa, wa sama alif. Jadi seakan-akan bisa dilipat. Kalau multawi artinya melilit. Wa, li, ya. Wa sama ya seakan-akan melilit si huruf lam yang bukan dari huruf ilah. Mudah kan teman-teman? Ya, silahkan dipahami dan dihafalkan. Jika masih ada yang kurang dipahami atau kurang hafal, silahkan diulang-ulang lagi dan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.